Pertanyaan yang pertama. Kami pernah akan safar, di tengah perjalanan lalu mendengar adzan duhur. Kami jamak qashar, sholat duhur dan asar. Qadarullah sekarang kemudahan di jalan, lancar sampai di tempat pas ketika adzan asar. Bagaimana Ustadz dengan sholat yang sudah terlanjur kami jamak? Apakah itu sah? Ya, jadi lancar jalannya Ustadz, jadi dia sudah sudah menjamak terlebih dahulu. Padahal sampai di tempat tujuan itu waktunya masih ada untuk sholat ini, ya sholat asar, atau mungkin belum masuk sholat asar, ya baru adzan asar, tapi sudah menjamak duluan. Apakah termasuk sah jamak yang seperti itu dan qashar yang seperti itu? Barakallahu fiik, silakan Ustaz untuk dijawab. Mohon izin. Tapi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini atau kebagian pertama ini. Mestinya para guru kita dulu ini. Tapi kita husnudzon aja, jadi anak dikasih pertama supaya nanti insya Allah ta'ala bisa dikoreksi sama ustadz-ustadz kita, insya Allah ditambahi, dikurangi, direvisi. Berkaitan dengan tadi yaitu tentang salah satu masalah safar atau masalah fikih tentang jamak dan qashar. Kemudian setelah sampai kepada tujuan masih mendapati waktu sholat berikutnya. Ya sudah jamak qashar antara duhur dengan asar, nyampe rumah ternyata masih mendapati waktu sholat asar. Apakah perlu mengulang lagi ataukah sudah sah jamak dan qasharnya? Itu ya Ustaz? Iya. Baik. Bismillah, mohon izin Ustaz. Mungkin nanti ditambahin Ustaz. Jadi pertama ayolah ikhwah, qashar dan jamak itu adalah salah satu rukhsah dari rukhsah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Alhamdulillah salah satu kaidah ya dan salah satu karakter Islam salah satunya adalah mudah. Innad dina yusrun. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudahan Allah berikan kepada kita dengan qashar, jamak. Karena biasanya orang kalau safar ini banyak kebutuhannya, capek, lelah dan sebagainya. Ya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa antara qashar dengan jamak itu bukan satu paket. Artinya bisa saja orang itu qashar tapi tidak menjamak. Bisa jadi menjamak tanpa qashar. Qashar patokannya adalah safar. Kalau antum nggak safar jangan qashar. Ya. Tapi kalau jamak lebih luas. Bisa karena safar, bisa karena sakit, bisa karena hujan yang deras sehingga memberatkan, ya, dan lain sebagainya dari udzur-udzur. Bisa juga orang menggabung antara qashar dengan jamak, tapi maksud saya bukan satu hal yang paket yang mesti harus kalau qashar itu mesti jamak. Oleh karenanya, kalau kita mengambil rukhsah untuk qashar ya dan merasa bahwasanya tidak perlu untuk menjamak, maka ya tidak perlu untuk menjamak. Tapi kalau kita mengambil karena merasa itu ada kebutuhan, maka silahkan, karena qashar juga adalah bagian, safar itu adalah bagian dari hajah, kebutuhan juga, yang membolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Kalau kita sudah mengqashar, sekaligus juga sudah menjamak, dan itu adalah sudah diizinkan oleh Allah SWT, sudah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan diambil dan tidak perlu untuk kita mengulangi sholat lagi, karena apa yang antum lakukan sudah sah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini nanti mungkin habis ini kita sholat qashar sekalian jamak. Ya, ternyata mungkin ada yang dekat, mungkin malah saya mungkin ya, nggak nyampe asar mendapati waktu asar. Maka di sini ya
tidak ada kewajiban bagi saya untuk sholat asar lagi. Karena saya sudah sholat. Dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau misalkan mau sholat lagi, maka tidak mengapa juga. Dan itu dihukumi sebagai sunnah. Dihukumi sebagai sunnah. Kalau misalkan mendapati jamaah, sholat asar, ya, kemudian saya mau sholat lagi, maka itu tidak mengapa. Dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab.